Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya Mas Gur Dwi Saputra ya di bagian video reliabilitas soal esai ya. Di sebelumnya Anda sudah melihat ya bagaimana validitas soal esai itu dihitung secara manual. Nah, sekarang bagian reliabilitasnya ya. Reliabilitas soal esai itu dihitung manualnya seperti apa gitu ya. Dan jadi untuk reliabilitas soal esai kita menggunakan rumus Alpakron-Batz ya. Kita menggunakan ya rumus yang namanya Alpakron-Batz. Rumusnya seperti apa? Rumusnya Alpakron-Batz itu R11 Saudara ya. R11 sama dengan gitu ya. Dalam kurung K per K min 1 tutup kurung dikali dalam kurung lagi 1 min gitu ya. Sigma SI kuadrat dibagi ST kuadrat tutup kurung. Ini merupakan rumus untuk menghitung reliabilitas soal esai ya. Nah, untuk mengaplikasikan rumus Alpakron-Batz ini perlu dipersiapkan tabel lagi Saudara ya. Tapi saya tidak menjelaskan responden 8 itu dari mana, terus butir soal sama jumlah kuadrat item setiap soal itu, cara menghitungnya itu bagaimana ini sudah ada di video bagian validitas soal esai ya. Ini sudah saya jelaskan untuk skor di butir soal sama jumlah kuadrat setiap butir soal itu sudah saya jelaskan di video validitas soal esai. Silakan Anda melihat di video tersebut ya. Yang ingin saya jelaskan itu di bagian kolom XT sama XT kuadrat ya. Kolom XT sama XT kuadrat ini itu tuh kolom untuk menghitung ya jumlah dari butir soal sama jumlah kuadrat item soal. Sebenarnya XT itu sama juga dengan Y kalau di validitas soal esai, XT kuadrat itu sama juga dengan Y kuadrat di validitas soal esai. Hanya saja di reliabilitas soal esai itu lambangnya berbeda, bukan pakai Y tapi pakai XT. Tapi sama kok, itu artinya jumlah masing-masing eh, butir soal atau skor yang diperoleh masing-masing responden. Ya, jadi misalkan kalau XT itu dapatnya dari mana? Ya skor dari item soal yang didapat oleh peserta didik. Misalkan 15 tambah 20 tambah 5 tambah 5, ya kan? Tambah 15 sampai dengan tambah 5 hasilnya 85. Itu namanya XT. Misalkan responden nomor 7. 10 ditambah 5 tambah 15 tambah 10 tambah 5 tambah 15 sampai dengan ditambah 15 hasilnya itu 80 ya. Jadi ke samping, menjumlahkannya ke samping ya. Itu namanya XT. Kalau XT-nya sudah didapat ya, di total ke bawah hasilnya 662 ya. Kemudian setelah XT-nya didapat, kemudian dikuadratkan, namanya XT kuadrat. Dapatnya dari mana ya? 85 kali 85 hasilnya 7225. 90 kali 90 hasilnya 8, 100. Terus 75 kali 75 hasilnya 5625. Begitu seterusnya. Kemudian setelah XT kuadratnya itu sudah diketahui satu persatu, baru ditotal ke bawah. Hasilnya berapa? 55304. Ya, ini merupakan tabel untuk data ya, data menghitung Alpha-Cron-Batch punyanya reliabilitas soal esai. Nah, kemudian yang berikutnya kita menghitung SI kuadrat. SI kuadrat ini artinya menghitung masing-masing SI kuadrat di setiap soal. Jadi, yang saya contohkan ini nanti hanya satu soal ya. Yang saya contohkan ini langkahnya itu hanya satu soal yaitu soal nomor satu SI kuadrat soal nomor satu. Kalau nanti Anda mengerjakan berikutnya ya Anda SI kuadrat soal nomor 2, SI kuadrat soal nomor 3 dan seterusnya. Jadi satu persatu. Tapi kalau di video ini saya memberikan contohnya SI kuadrat soal nomor satu. Begitu ya. Nah, untuk menghitung SI kuadrat soal nomor satu gimana ya SI kuadrat? Ya, ini saya berikan tanda satu, berarti ini SI kuadrat nomor satu gitu. Jadi harus satu-satu. SI satu kuadrat ya sama dengan sigma XI satu berarti skor yang skor jumlah
Ya, skor total dari soal nomor satu itu kuadratnya berapa, dikurangi dalam kurung sigma XI nomor satu tutup kurung kuadrat per N, ya, per N, dibagi N, ya. Oke, kita satu-satu ya. SI satu kuadrat, SI nomor satu kuadrat maksudnya, itu kan tadi rumusnya sigma ini ya kan, saya merahin ya, sigma XI satu kuadrat, ya, jumlahnya X1 ketika sudah dikuadratkan berapa? Itu 979. Dari mana? Dari sini. Ya kan? XI satu kuadrat. Berarti ini sudah dikuadratkan. Ya, skor yang diperoleh nomor satu itu sudah dikuadratkan. Hasilnya ini di total ke bawah ya. Hasilnya 979. Ya, 979 makanya di sini ditulis 979. Dikurangi ya, dikurangi dalam kurung ini ya. Dalam kurung ya ini ya, saya berikan tanda orange ya. Dalam kurung sigma xi kuadrat ya. Sigma xi nomor satu maksudnya xi nomor satu itu berapa totalnya? Ya ini xi nomor satu. Berarti 15 tambah 20 tambah 10 ini hasilnya 77. 77 inilah yang nanti akan kita kuadratkan. Kayak gitu. Dibagi 8, N-nya ada 8. 8 apa? 8 responden. Kita tadi buatnya 8 responden. Kayak gitu. Jadi di sini dibagi 8. Per 8 juga, karena pernya N. N-nya 8. Nah, setelah itu kita hitung. Setelah kita hitung, kita dapatkan bahwa SI kuadrat nomor satu itu 29,73. Ya, itu baru soal nomor satu. Nah, untuk yang lainnya Anda perlu menghitung SI nomor 2, SI nomor 3, SI nomor 4 dengan langkah-langkah yang sama, dengan menggunakan rumus yang sama. Tapi datanya data di masing-masing skor item nomor tersebut. Gitu. Ya, di sini saya sudah membuatkan rangkuman, tapi ini rangkumannya ini sebenarnya secara manual ya, langsung saya tulis gitu ya. Ini rumus-rumusnya dapatnya dari mana gitu. Tapi langkah-langkahnya ini tadi saya apa namanya contohkan yang nomor satu ya. Kemudian untuk nomor 2, 3 dan seterusnya sampai nomor 8 ini langkah-langkahnya saya mengerjakannya sama kayak SI nomor satu. Langkahnya tapi datanya pakai di data nomor tersebut ya. Jadi ini sudah didapatkan SI-nya ya masing-masing item soal. Nah, setelah kita dapatkan SI-nya, kita total ke bawah, karena yang dipakai itu total ke bawah. Yang total SI-nya, sigma SI kan, sigma SI kuadrat, itu 208,24. Makanya, mau nggak mau, untuk menghitung reliabilitas soal esai, kita itu harus menghitung SI satu per satu soal, ya. Jadi nggak hanya tembak satu kali, tapi harus dihitung satu per satu, ya. Dan hasil perhitungan satu per satu ini kemudian ditotal, nanti totalnya itulah yang akan kita gunakan sebagai perhitungan di alpha Cronbach ya, yaitu 208,24 ya. Kemudian setelah mencari SI kuadrat, kita mencari ST kuadrat. Berbeda ya. Kalau ST kuadrat itu tidak per soal, tapi langsung jadi satu ya. Jadi kalau ST kuadrat itu tidak per soal, tapi langsung jadi satu ya. Jadi ST kuadrat itu rumusnya sigma XT kuadrat ya. Sigma XT kuadrat dikurangi dalam kurung sigma XT tutup kurung kuadrat per N kali N. Hampir sama dengan SI kuadrat rumusnya, hanya saja kalau ST kuadrat itu pakai yang skor total paling akhir ya. Kalau SI kuadrat kan pakai skornya kan pakai per soal. Per soal beda-beda. Makanya menghitungnya ya harus satu per satu. Tapi kalau yang ST kuadrat itu menghitungnya itu pakai skor total XT yang ini tadi. Nah, XT kan hanya satu. XT kuadrat itu kan hanya satu. Ya, jadi apa namanya totalnya sama. Ya, gimana caranya? Ya ini ST kuadrat sama dengan XT kuadrat ya. XT kuadrat ini berapa? Sigma XT kuadrat ternyata 55304. Dari mana 55304? Ya XT kuadrat Sigma XT. Sigma itu kan jumlah dari skor total kuadrat yang sudah kita jumlahkan ke bawah. Berapa? Ya ini kan Sigma XT kuadrat. XT kuadrat kan ini. Nah ini ditambah ini hasilnya 55304. Inilah yang dinamakan sigma xt kuadrat ditulis di sini.
ya, 553 ya, dikurangi sigma XT tutup kurung kuadrat ini berbeda ya ini. Kalau sigma XT tutup kurung kuadrat berarti kita ngelihatnya itu yang 662 ya, yang 662 nanti baru dikuadratkan. 662 yang mana? Yang ini. Ya, di kolom XT totalnya yang diambil berapa? 662 ya. 662 diambil di sini ya, 662 nanti dikuadratkan. Dibagi N, N-nya ada berapa? Responden ada 8, dibagi N lagi 8. Setelah itu kita hitung, nanti hasilnya ST. ST kuadrat itu 65,44. Ya, setelah kita menghitung SI kuadrat sama ST kuadrat, barulah kita mencari reliabilitas soal esai menggunakan rumus Alpha-Kronbach ya. Rumusnya gimana? Rumusnya itu R11 sama dengan dalam kurung K per K min 1 tutup kurung. Oke, saya jelaskan maksudnya K per K min 1 itu apa? K di sini itu soal ya. K di sini itu soalnya. Ya, kalau N itu kan jumlah respondennya ya. Jumlah respondennya kalau N. Kalau K di sini itu soalnya. Jumlahnya berapa? K itu soal ya. Saya tulis di sini K itu soal. Nah, K di sini itu soal. K dengan bulan itu soal. Jumlah banyaknya soal. Banyaknya soal. Ya. Soalnya ada berapa? 8. Tadi kan saya buat soalnya 8 ini. Nah, X1, X2, X3 ini kan soal. Ada 8. 8 soal. Berarti di sini saya tulis 8. Kebetulan di sini antara N jumlah siswa sama K beda sama ya, sama. Makanya di sini saya tulis 8. Gitu, ya. Jadi 8 per 8 min 1. Tutup kurung, buka kurung lagi, 1. 1 ini sudah paten ya, 1 sudah paten. Dikurangi sigma SI kuadrat. Nah, sigma SI kuadrat yang kita hitung satu persatu butir soalnya tadi. Yang mana yang dicari, yang dipakai, yang 208,24 ini yang kita pakai. Ya, 208 ditulis di sini, 208,24 dibagi ST kuadrat. ST kuadrat berapa? Tadi 65,44. Di sini 65,44. Barulah kita hitung hasil akhir reliabilitas soal esai itu minus 2,49 ya. Nah, minus 2,49 itu artinya apa? Nah, kita artikan ya bahwa minus 2,49 itu kurang dari 0,70 kan kita sudah sepakat bahwa untuk pedoman reliabilitas itu pakai 0,70 baik reliabilitas soal esai maupun reliabilitas soal pilihan ganda kita menggunakan pedoman 0,70. Jadi minus 2,49 itu kurang dari 0,70, maka soal yang kita buat itu tidak reliabel. Kalau reliabel itu kan harus lebih besar. R11 atau R hitungnya ini harus besar. Ya, harus besar dari 0,70 gitu ya. Itu terkait cara menghitung secara manual reliabilitas soal esai ya. Terima kasih dari saya ya terkait penjelasan reliabilitas soal esai ya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.